Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3. Pelajarannya yang pertama yaitu materi Nabi Muhammad SAW panutanku. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, ini adalah judulnya ya, yaitu sikap percaya diri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu ketika ibu guru ini menjelaskan, nah, apa nih kata Bu Guru? Nah, kata Bu Guru, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita untuk selalu percaya diri. Nah, kamu tahu tidak apa yang dimaksud dengan percaya diri? Jadi, percaya diri itu artinya suatu sikap atau keyakinan percaya atas kemampuan diri sendiri. Misalnya, yang pertama, dia bisa menghargai diri sendiri. Jadi tidak menganggap diri itu lemah, tidak menganggap diri itu tidak bisa, ya. Dia menghargai dirinya sendiri. Dan menghargai diri sendiri itu sama artinya dengan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Nah, yang kedua adalah paham terhadap diri sendiri. Jadi orang yang percaya diri itu paham terhadap dirinya sendiri. Dia paham kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kemampuan kita bagaimana. Nah, dia paham terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Jadi orang yang percaya diri itu punya tujuan yang jelas. Misalkan kalau sekolah, dia memiliki tujuan yang jelas, yaitu ingin pintar, ya. Kalau makan, dia memiliki tujuan yang jelas, yaitu makannya itu untuk sehat, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, selalu berpikir positif. Jadi selalu memandang masa depan itu dengan positif, ya, tidak takut, tidak gelisah, ya, selalu percaya diri. Nah, ketika berdakwah, Nabi Muhammad itu selalu tampil percaya diri. Beliau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menolong hambanya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi itu selalu percaya diri. Walaupun di hadapan Nabi itu adalah orang-orang yang besar badannya, orang-orang yang tinggi kedudukannya, tetapi Nabi percaya diri karena beliau yakin bahwa Allah itu akan menolong dirinya. Maka Nabi selalu berkata, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Jadi selama kita memegang teguh kebenaran, maka kita harus percaya diri, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan menyanyi dulu. Ini lagunya, judul lagunya Percaya Diri, nada lagunya seperti Dua Mata Saya. Oke, kita mulai ya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Udah ya? Sip, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal. Di sini mengerjakannya cukup mudah karena kita tinggal memberikan checklist saja. Nomor 1, aku melakukan tugas-tugas sekolah. Nah, kita checklist selalu karena kita memang selalu melakukan tugas-tugas sekolah ya. Yang kedua, aku terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain yang kurang baik. Kayaknya tidak pernah ya. Kita tahu benar dan salah kan ya. Oke, sekarang nomor 3, aku berani melakukan hal-hal yang baik. Oh, tentu saja ya, selalu. Checklist. Nomor 4, aku tidak putus asa dalam melakukan pekerjaan. Oh, tentu saja ya, kita tidak pernah putus asa, kita akan terus mencoba. Maka kita checklist selalu.
Nomor 5, aku tidak menyontek saat ulangan. Bagus sekali ya. Selalu ya kita checklist. Nomor 6, aku menghargai pendapat orang lain. Nah, tentu saja kita harus menghargai pendapat orang lain, maka kita checklist selalu. Nomor 7, aku segera memperbaiki diri apabila melakukan kesalahan. Nah, ketika melakukan kesalahan, maka kita harus selalu memperbaiki diri kita ya, agar lebih baik lagi ketika mengerjakan pekerjaan yang sama. Maka kita checklist selalu. Oke, sekarang di sini ada soal latihan. Nah, nomor 1, Nabi Muhammad diutus Allah untuk, ya betul ya, seluruh manusia. Nomor 2, Nabi Muhammad SAW selalu apa? Percaya diri, betul ya, dalam dakwahnya. Nomor 3, orang yang percaya diri selalu apa? Selalu menghargai diri, ya, diri sendiri ya. Nomor 4, Nabi Muhammad SAW selalu selalu apa? Ya, pintar, yakin ya pada kemampuannya. Nomor 5, orang yang selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Pasti jawabannya apa? Ya, sip, percaya diri. Jadi orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Ingat ya untuk selalu percaya diri. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3. Pelajarannya yang pertama yaitu materi Nabi Muhammad SAW panutanku. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, ini adalah judulnya ya, yaitu sikap mandiri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, itu ada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak digambarkan dalam bentuk manusia ya, tetapi ditulis saja. Kenapa? Karena itu dilarang ya. Jadi menggambarkan Nabi itu dilarang, takutnya nanti malah disembahkan ya. Nah, tidak boleh, maka kita cukup menulis namanya saja. Nah, Nabi Muhammad SAW ini semenjak lahir telah menjadi anak yatim. Jadi anak yatim itu anak yang tidak memiliki ayah karena sudah meninggal. Kemudian menjadi yatim piatu pada usia 8 tahun. Nah, jadi pada usia 8 tahun ibundanya itu meninggal, yaitu namanya adalah Siti Aminah. Maka semenjak kecil Nabi Muhammad itu memang sudah terbiasa hidup mandiri. Jadi beliau itu membantu pamannya untuk berdagang, dan beliau juga memiliki pekerjaan yang lain, yaitu menggembalakan kambing milik para penduduk kota Mekah. Jadi sangat mandiri sekali ya semenjak kecilnya. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan sikap mandiri? Jadi sikap mandiri itu adalah karakter atau sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jadi orang yang mandiri itu, dia itu tidak bergantung kepada orang lain. Apa yang dia bisa kerjakan, maka dia kerjakan sendiri, kecuali memang itu tidak bisa dia kerjakan. Misalkan kalau kamu baru kelas 3 ya, kalau misalkan mengerjakan PR harus sendiri ya. Tapi kalau naik mobil, misalkan naik motor tidak boleh ya. Nah, itu kita meminta bantuan kepada orang yang dewasa. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, itulah yang kita lakukan. Misalkan contohnya apa saja? Yang pertama misalkan membersihkan kamar sendiri ya.
Kemudian yang kedua, mencuci piring sendiri setelah makan. Kemudian yang ketiga, mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah sendiri ya, tanpa bantuan kakak atau ibu atau ayah ya. Kemudian yang keempat, menyetrika pakaian sekolah sendiri. Kemudian yang kelima, menyiapkan sarapan kegemaran sendiri ya. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap mandiri yang bisa kita lakukan sebagai anak kelas 3. Oke, siap ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan, mudah sekali karena kita tinggal checklist saja. Nomor 1, aku berusaha bangun tidur sendiri. Nah, bagaimana nih? Pastinya selalu ya, kita bangun tidur sendiri, langsung mandi, langsung sholat ya. Kemudian yang kedua, aku membereskan kamar tidur sendiri. Nah, pastinya ya, masa kita yang tidur, ibu yang membereskan kan ya, makanya kita bereskan kamar tidur kita sendiri. Nomor 3, ketika aku makan disuapi. Nah, tidak pernah ya, aduh malu kalau misalkan kelas 3 makannya disuapi ya. Nomor 4, aku mencuci piring sendiri setelah makan. Selalu ya, always ya, selalu kita checklist. Nomor 5, aku mencuci pakaian sendiri ya. Bagus ya, mencuci pakaian sendiri, selalu. Nomor 6, aku menyetrika bajuku sendiri. Nah, selalu. Nah, seperti ini ya. Sip. Tapi ingat ya, beberapa pekerjaan itu memerlukan pengawasan orang dewasa. Misalnya mencuci pakaian, kalau menggunakan mesin, maka kamu harus meminta bantuan orang tua. Atau menyetrika, nah, itu kan ada alat setrika ya, panas ya. Nah, kamu harus dalam bimbingan orang tua juga. Sip ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar nih. Nah, kira-kira ini gambarnya tentang apa ya? Coba diperhatikan nih. Oh, Udin sedang menyiapkan ya. Nah, berarti Udin menyiapkan peralatan sekolah sendiri karena Udin menyadari bahwa itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Nah, ini Udin ini adalah orang yang mandiri. Jadi dia tahu besok mata pelajarannya apa, maka dia siapkan sendiri buku-buku yang akan dibawa. Kemudian, nah di sini ada kakak Udin. Kakak Udin namanya Mutiara. Jadi kakak Mutiara ini membantu ibu untuk membersihkan piring yang kotor ya setelah makan keluarga. Jadi kakak Mutiara ini adalah kakak yang solehah ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum. Adik-adik, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pertama, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar siswa yang sedang berbicara di depan kelas dengan percaya diri. Yang kedua, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar siswa yang sedang berpidato di depan siswa yang lainnya dengan penuh percaya diri. Apa itu percaya diri? Mengapa kita harus percaya diri? Apakah Nabi Muhammad SAW juga memiliki sifat percaya diri? Mari kita simak video pembelajarannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan belajar tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Semoga setelah menyimak video ini,
kalian bisa memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal percaya diri. Selain itu, kalian juga bisa memahami hadis yang terkait dengan percaya diri dan mencontohkan sikapnya ya. Oke, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video ini, lalu aktifkan tanda loncengnya. Oke, sebelum kita bahas tentang percaya diri, kita akan simak terlebih dahulu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam hal percaya diri. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika berumur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Setelah itu, ia diasuh oleh kakeknya sampai berumur 8 tahun. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Dia adalah pembesar suku Quraisy. Dia mempunyai sebuah tikar yang selalu digelar di halaman Ka'bah. Ketika kakeknya duduk di tikar tersebut, tidak ada seorang anak pun yang berani duduk bersamanya. Jika Rasulullah datang saat masih kecil, beliau langsung duduk di tikar tersebut. Melihat itu, paman-paman beliau berusaha mengangkatnya dari tikar tersebut. Namun kakeknya melarang dengan berkata, "Biarkan anakku duduk di sini. Demi Allah, sungguh dia memiliki kedudukan istimewa." Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW juga selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW pernah mengalami kesulitan ekonomi karena diboikot oleh masyarakat kafir Quraisy. Mereka bersepakat untuk memboikot pengikut Nabi Muhammad SAW dengan melarang seluruh kaum Quraisy untuk membantu atau meminta bantuan, melakukan jual beli, dan menikah dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Akibat dari pemboikotan itu, pengikut Nabi Muhammad SAW tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari karena kaum kafir Quraisy tidak mau menjual barang dagangannya kepada pengikut Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia walaupun mengalami kesulitan ekonomi. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, itulah sedikit kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam hal sikap percaya diri. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan mengajarkan agar kita selalu percaya diri. Lalu, apa itu percaya diri? Sekarang, kita akan bahas tentang pengertian percaya diri. Apa yang dimaksud dengan percaya diri? Percaya diri adalah sikap percaya pada kemampuan diri sendiri. Percaya diri ini termasuk akhlak yang mulia. Anak yang percaya diri akan memiliki perasaan mantap pada dirinya, mantap dalam melaksanakan tugas, dan selalu meninggalkan keraguan-raguan. Karena lawan dari percaya diri adalah bimbang, ragu-ragu, atau takut. Lalu, mengapa kita harus percaya diri? Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar selalu percaya diri. Beliau bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan kerjakanlah perkara yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus percaya diri, terutama jika dalam mengerjakan kebaikan. Jika memang itu meragukan dalam hal kebaikan, maka lebih baik kita meninggalkannya. Nah, berbeda halnya jika kita melakukan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u minal iman."
Malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini, justru kita harus malu jika melakukan keburukan. Justru, jika kita tidak memiliki rasa malu dalam melakukan keburukan, berarti iman kita kepada Allah yang Maha Mengetahui dan yang menguasai hari pembalasan itu patut dipertanyakan. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri orang yang percaya diri? Yang pertama, orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Meskipun tidak banyak yang ia mampu kerjakan, tapi dia tetap menghargai kemampuannya itu. Dia tidak perlu mencontek atau mencontoh kemampuan orang lain. Yang kedua, orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian. Dia sudah mengetahui mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Sehingga jika orang lain mengajaknya kepada hal yang buruk, dia akan tetap teguh pendirian dalam hal kebaikan. Kemudian yang ketiga, orang yang percaya diri tidak akan ragu-ragu. Dia percaya bahwa apa yang dilakukannya adalah benar, sehingga tidak perlu ragu-ragu lagi dalam berbuat. Setelah kita memiliki sikap percaya diri, maka kita akan mendapatkan beberapa hikmah atau manfaat dalam kehidupan kita. Di antaranya, yang pertama, kita akan berjiwa mandiri. Nah, setelah kita percaya pada kemampuan diri sendiri, maka kita akan percaya jika kita bisa melakukan apa-apa secara mandiri. Kemudian yang kedua, kita akan berpikir secara positif. Jika kita sudah percaya diri, maka kita akan selalu berpikir positif atau berpikir yang baik-baik terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, orang yang percaya diri tidak akan mudah putus asa. Dia akan selalu yakin pada kemampuan yang dimilikinya, sehingga dia akan terus berusaha untuk mendapatkan yang diinginkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, materinya sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Bagikan juga kepada teman-temanmu yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa menjelaskan dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama tentang sifat mandirinya. Kemudian, kalian juga bisa menyebutkan dan menjelaskan hadis yang berkaitan dengan sikap mandiri dan menunjukkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan masuk dulu ke kisah Nabi Muhammad SAW tentang sikap mandirinya. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah terbiasa hidup mandiri. Ayahnya yang bernama Abdullah sudah meninggal sejak ia belum lahir. Ibunya yaitu Aminah meninggal ketika usianya baru 6 tahun sehingga menjadi yatim piatu. Tapi meskipun yatim piatu, Nabi tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Ketika usianya beranjak remaja, Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya yang bernama Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Di sana Nabi SAW pergi ke pasar untuk berdagang, mencari rezeki sendiri. Nabi menabung setiap uang yang dihasilkannya dari berdagang untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Nah,
kalian sudah menonton kisah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu merupakan pribadi yang mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri artinya tidak mudah bergantung pada orang lain. Jadi, kalau kita membutuhkan sesuatu, kita melakukannya sendiri selagi kita bisa melakukannya. Tidak selalu meminta bantuan pada orang lain, kecuali kalau memang kita tidak bisa melakukannya, baru kita meminta bantuan kepada yang lain. Nah, kalau kita suka menyusahkan orang lain di sekitar kita, bermanja-manja kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi hari, suka menyuruh pembantu, sering meminta bantuan orang lain padahal kita mampu melakukannya, itulah tanda-tanda kita tidak mandiri. Karena lawan dari sifat mandiri adalah sifat manja. Nah, contoh sifat mandiri itu sangat banyak. Tadi Rasulullah sudah menunjukkan ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu berdagang untuk mencari rezeki ya, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Beliau menabung ya, itu untuk membekali dirinya sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga banyak ya. Contohnya kalian bisa membereskan tempat tidur sendiri ya, kemudian makan sendiri, tidak disuapi. Ya, membantu pekerjaan orang tua seperti cuci piring setelah makan sendiri, cuci pakaian sendiri, menyetrika baju sendiri, kemudian menyiapkan pakaian seragam sekolah sendiri, menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri, belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah sendiri tanpa disuruh. Ya, jadi itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa manfaatnya anak yang memiliki sifat mandiri? Anak yang mandiri akan disukai banyak orang seperti teman-teman, orang tua, dan semua orang yang kita kenal. Kemudian, anak yang mandiri juga lebih sabar dan tidak mudah menyerah menghadapi segala situasi. Karena dia sudah biasa melakukannya sendiri meskipun tidak ada orang lain yang membantunya. Nah, sekarang kita akan masuk ke hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan pesan bahwa kita itu harus bersifat mandiri. Dari Abu Abdillah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Demi sekiranya salah seorang dari kamu membawa tali dan pergi ke gunung untuk mencari kayu, kemudian dipikul ke pasar untuk dijual dan dengan itu dapat menutup air mukanya, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta pada orang lain, baik mereka memberi atau menolak padanya." Hadis riwayat Bukhari. Nah, Nabi Muhammad SAW melalui hadis tersebut berpesan bahwa kita harus menjaga kehormatan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekerja keras dan berusaha dengan tangannya sendiri daripada harus menengadahkan tangannya untuk meminta-minta belas kasihan orang lain. Jauh lebih terhormat bila berusaha dengan tangannya sendiri dan menikmati hasil jerih payah keringatnya sendiri. Bahkan lebih baik lagi jika kita dapat berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, itu adalah kisah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bersifat mandiri. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya tentang sifat mandiri itu apa, dan tadi juga sudah disampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berpesan bahwa kita harus bersifat mandiri. Semoga kalian bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tersebut, ya. Kemudian bisa menjelaskan juga arti dari sifat mandiri, ya. Terutama kalian juga bisa menyebutkan dan menjelaskan isi pesan dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa kita harus bersifat mandiri. Oke, itu saja hal yang dapat kakak sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.